dipilih menjadi mitranya Tuhan. Untuk penjelasan perihal ini bisa ada penjelasan dari hambanya Pendeta Matius Langging. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ya, dipilih menjadi mitranya. Ya, saya bahwa kita melihat ini, saudaraku, ini tidak gampang dan tidak mudah untuk kita yang dipilih ini, saudaraku. Nama juga dipilih, ya, orang-orang yang terpilih. Kalau dipanggil banyak, gitu ya. Tapi yang terpilih ini kita ini orangnya. Kasih tahu sama sebelahnya, saya orang yang terpilih. Amin. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Nah, jadi Tuhan memilih kita ini, saudaraku, sesuai dengan belas kasihannya, sesuai dengan kemurahan hatinya dia pilih kita ini. Kena ada belas kasihan, kena ada kemurahan hati Tuhan, sehingga kitalah orang yang terpilih. Ayo kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-9. Bisa tolong dibacakan buat kita Roma pasal 9? Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, baca Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Roma 9 ya. Ayat yang ke-15, 16. 1 2 3. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ini Tuhan berbicara kepada Musa, berarti artinya itu di zaman Musa ini, bukan di zaman sekarang kita. Kita ini di zaman anugerah. Ini di zaman Musa, apalagi di zaman anugerah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita dipilih itu, kita dipanggil itu, saudaraku, ada tujuan Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk apa? Menjadi mitranya tadi. Ini tujuan Tuhan memilih dan memanggil kita untuk menjadi mitranya. Mitranya di mana? Mitranya di bumi ini. Bukannya Tuhan tidak sanggup untuk menyelamatkan bangsa, seluruh bangsa di dunia ini. Bukannya Tuhan tidak sanggup, tapi Tuhan mau pakai kita. Nah, di sini kita akan lihat ayat-ayat firman Tuhannya, ya. Ya, untuk menjadi mitra Tuhan, saudaraku, kita buka dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 19. Injil Matius pasal 4 ayat 19. Bisa Bapak Ibu tolong bacakan buat kita? Injil Matius pasal 4 ayat 19. Ini bukan kena yang khotbahnya Matius terus harus pakai nama Matius, yang dicari-cari Matius gitu ya. Enggak, tapi memang harus ayatnya begitu. Injil Matius pasal yang keempat ayat 19. Sudah dapat? 1 2 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ini dia saudaraku. Di ayat-ayat lain juga ada berkata yang sama, seperti dalam Markus pasal 1 ayat 17, Lukas pasal yang kelima ayat 19 sampai 11, ayat 9 sampai 11. Jadi ini tujuan Tuhan. Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan mengajak kita untuk mengikut Dia hanya untuk menjadi mitranya, supaya kita menjadi penjala manusia. Tidak pandang siapa kita. Tak kala kita menjadi orang yang percaya, kitalah yang dipilih, yang dipanggil oleh Tuhan, supaya menjadi mitranya Tuhan. Jadi ini kita jangan diam-diam, jangan cuma sukacita jadi orang Kristen yang sudah terima Tuhan Yesus, yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja. Nah, firman Tuhan mengingatkan buat kita hari ini, bahwa setiap kita yang percaya Yesus, Tuhan punya tujuan buat kita semua, yaitu menjadi mitranya. Nah, kalau menjadi mitranya, apa yang harus kita lakukan? Bercerita tentang apa yang Tuhan Yesus buat, terlebih kepada kita, ya, yang kita lihat lewat firman Tuhan juga, ya, sehingga dia katakan bahwa mulai sekarang
Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Emang dia tidak bisa? Emang Tuhan tidak bisa? Bisa Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai kita. Ya, ini dalam Yesus ini generasi yang pertama nih, angkatan pertama, yaitu murid-murid Yesus yang 12 orang itu, sekalipun satu orang yang nggak percaya. Nah, kita ini sekarang angkatan keberapa ini? Yang jelas saya tahu, saya berjumpa dengan Tuhan, sekalipun nama udah Matius dari kecil gitu ya, tapi saya berjumpa dengan Tuhan lewat seorang hamba Tuhan, ya, Pak Pendeta Jonado, yang waktu kemarin saya pakai motor dibawa sama Pak itu. Pak, siapa itu? Pak Iri. Oh, ini gerejanya Pak. Gerejanya, wah, lantai 5. GSJA di Kupang. Kota Kupang. Nah, saya bertobat itu di kelas 2 SMA. Di Jalan Gajah Mada, gereja GPDI. Oleh beliau itu, di Pontianak. Di kota Pontianak. Di situ saya bertobat. Di situ saya merasa bahwa Tuhan panggil, Tuhan pilih. Dari keberdosaan saya. Dia cuma membaca firman Tuhan bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya. Oleh karena perbuatan dosa kita. Nah, kalau kita lihat, jelas Tuhan Yesus membawa kita. Ikut aku, punya tujuan saudaraku. Seperti Injil Yohanes juga berkata pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Mungkin kalau ayat yang saya sampaikan ini, ayat yang sudah biasa-biasa saja. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dia menginginkan kita untuk menjadi mitranya. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, sudah di zaman Rasul, yaitu Rasul Petrus, berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri lagi katakan. Ini surat Petrus. Ya, surat Rasul Petrus. Yang menjadi konsumsi kita sekarang, menjadi bacaan kita sekarang. Umat kepunyaan Allah sendiri, kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Allah tidak pernah join dengan siapapun, baik termasuk apalagi iblis. Kita yang seringkali membangun hubungan dengan iblis. Dulu saya nggak mau cerita itu, karena itu nggak penting. Banyak manusia yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Ya. Tetapi puji Tuhan, kita dengar firman Tuhan bahwa pada waktu kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan katakan bahwa kamu umat kepunyaanku sendiri. Boleh kita baca ayat itu? Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. 1 Petrus ini pasal 2 ayat 9 ini. Ayo, coba ibuku sendiri bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, tujuan ayat ini apa buat kita? Di situ kita lihat bahwa secara pasti bahwa Tuhan tuh mau menjadikan kita itu mitranya. Kita dipilih, kita dipanggil, kita dikuduskan menjadi imamat yang rajani katanya, supaya dan bahkan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan yang ajaib. Nah, ini saudaraku, ini tugas kita, dan tidak pandang siapa kita. Yang kita percaya tahu Tuhan Yesus ini, yang sudah merasa diri sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, tidak pandang siapa kita. Nah, kalau Tuhan berjumpa dengan kita, kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak pandang siapa kita, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang benar, mau orang tidak benar. Tuhan berjumpa dengan seorang perempuan Samaria dalam Injil Yohanes pasal 4. Sekalipun dia bilang, bukankah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Padahal orang Samaria juga, kalau kita telusuri juga, orang Yahudi juga, keturunan Israel juga. Nah, pendek ceritanya di situ, saudaraku. Percakapan antara perempuan Samaria ini, dia tetap mengajak perempuan Samaria ini untuk menjadi mitranya. Sekalipun kita tahu bahwa perempuan Samaria ini dikatakan oleh firman adalah orang yang bersuami lebih daripada 5 orang. Bayangkan. Jadi kalau Tuhan mau pilih kita jadi mitranya, dia nggak pandang siapa latar belakang kita, apa latar belakang kita. Jadi itu sebabnya
hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, ayo kita yang sudah tahu bahwa kita ini dipilih Tuhan, jangan berdiam, bercerita. Dan ini saya punya istri ini, dia tahu bagaimana tak kala saya bercerita. Ya, apalagi kemarin di dekat rumah kami itu ada kebakaran besar, Pak. Apa tahu nggak ya? Nggak ngeliat asapnya juga. Padahal dari Cisalak, Pak, lihat. Dari Margo mereka lihat sampai datang ke situ. Itu sebuah material, toko material terbakar dekat rumah. Kita pun juga secara manusia empat-empatan juga, gitu ya. Meleduk, Pak. Yang namanya mungkin tiner, pilok, apalagi yang namanya balok, kasau, seterusnya itu. 8 itu jalan tuh, rumah saya itu penuh berderet itu pemadam kebakaran. Gitu. Nah, selesai itu karena ada satu orang yang suka bercerita sama saya. Ala kita. Merga napita puluh. Ya, napitu puluh. Ya. Jadi bukan napi lah, bukan narapidana. Napitu puluh ya. Nah, karena dia tuh orang saksi, Pak. Napitu puluh ini, secara firman Tuhan, semua dia tahu. Orang saksi. Sehingga teman-teman yang ada, Pak Pendeta, saya bilang, kalau begitu sama dong pengajarannya kita dengan saksi. Saya bilang, enggak, saya bilang gitu. Tanya dia. Nanti saya kasih tahu. Bedanya apa? Saya bilang gitu. Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Betul ya Pak Napit saya bilang gitu. Pak Saksi saya bilang gitu. Iya, Pak. Mereka tidak percaya Tritunggal. Gitu. Karena mereka percaya bahwa Yesus itu ciptaan. Tapi di situ saya bukakan bahwa kenapa Allah bilang itu dialah ciptaan pertama? Karena dia adalah yang awal dan yang akhir, yang disebut Alfa dan Omega. Rupanya begitu perbedaannya. Nah, disinilah saya letak perbedaannya. Tapi kalau Alkitab, ada juga mereka Alkitab lain, tapi ada juga mereka baca kitab punya. Karena mereka banyak bersaksi kepada orang-orang yang percaya seperti kita ini. Sama saya sebelum kita termasuk Pak, Bapak kita saksi ini semua gitu. Saya bilang sama dia, ayo kita sama-sama menjadi saksi Tuhan di gereja yang benar. Ya, saya bilang gitu. Ya, kalau nggak mengaku Tuhan menurut saya, kalau menurut Bapak mungkin betul seperti itu. Kalau menurut saya, kalau udah nggak ngaku Yesus adalah Tuhan, jadi ramai kita ini. Kena habis nonton kan itu nggak jauh dari yang terbakar tadi tuh. Pada berdatang semua di situ, cerita bola banyak. Sebelumnya memang kami banyak bercerita tentang Yohanes Pembaptis dan seterusnya lah. Nah, jadi di situ tugas kita untuk terus bercerita. Tugas kita bercerita ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin bawa kita melihat ini. Mungkin Injil Lukas ini kita perlu baca, pasal yang kelima. Injil Lukas pasal 5 ayat 9 sampai 11. Saya mau kita baca sama-sama ini. Ini Bapak Ibu baca ya, bantu saya ya. Boleh ya? Injil Lukas pasal yang kelima ayat 9 sampai 11. Karena ada hal-hal yang saya mau bawa kita melihat di situ. Sudah diketemukan? Ayo. Baca. 1, 2, 3. Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada semua, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi manusia. Dan sesudah mereka mengelak perahu-rahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus untuk jadi apa? Mitranya Tuhan Yesus. Kita lihat di sini orang yang mau jadi mitra Tuhan Yesus, dia meninggalkan pekerjaannya yang lama. Kalau saya mau katakan bahwa kebiasaan buruk, kebiasaan lama kita dia tinggalkan, dan dia mengerjakan hal-hal yang baru, yaitu mengikut Yesus.
untuk menjadi penjala manusia. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya. Tapi kalau kita bilang kita sudah mengikut Yesus, tapi tindak pekerjaan kita, sikap kita masih melakukan hal-hal yang lama. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita ikut Tuhan, kita masih belum menjadi mitranya Tuhan. Ini semua pekerja yang ada di panti juga nih. Kita sudah jadi orang Kristen ini. Tapi kalau pekerjaan kita masih mengerjakan apa yang jadi pikiran kita untuk hanya kepentingan kita, bukan buat Tuhan. Karena kata firman Tuhan, hendaklah kamu bekerja seperti untuk Tuhan. Ini baru udah menjadi mitranya Tuhan. Karena dia bekerja juga bekerja untuk Tuhan. Nah, mereka ini lihat, begitu mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia atau menjadi mitranya Tuhan, mereka membereskan pekerjaan mereka dan mereka tinggalkan. Secara rohani, tinggalkan semua itu. Sikap, cara hidup kita yang lama. Ya, cara kita yang lama. Ya mungkin yang lama ya kita mungkin tipu, colong dan seterusnya. Bohong dan seterusnya. Yang paling gampang kita buat itu, paling bohong itu paling gampang buat. Saya nggak ngerti itu, termasuk kami para pendeta itu. Bohong itu paling gampang buat. Yang saya katakan bohong itu beda dengan yang bijaksana ya. Karena dikatakan ada, kita juga di Jeffrey pernah diskusi mengenai Abraham. Gitu kan. Dia berbohong, ya kan? Dulu mungkin kita pernah bahas ya. Dia berbohong. Nah, saya bilang, ya, dalam diskusi kita juga banyak yang bilang, sekarang keputusan kita, kira-kira berbohong yang mana yang menimbulkan dosa? Tak kala kita berbohong untuk merugikan orang lain. Nah, itu menimbulkan dosa. Itu keputusan kita. Nah, seperti Abraham, kita, kalau saya katakan itu sebuah kebijakan. Karena kebohongannya dia tidak merugikan kerajaan yang ada di Mesir. Betul ya? Nah, jadi tapi terkadang kala kita melihat kebohongan ini, saudaraku, apalagi kita udah menjadi mitra Tuhan, para pendeta disebutnya gitu ya, pendeta penginjil disebutnya. Tapi kebohongan ini seringkali itu melekat di dalam kita. Yang paling gampang, kita tuh gampang paling untuk berbohong. Syukur kita nggak hidup di zaman Petrus. Coba kalau kita hidup di zaman Petrus, tahu siapa yang mati? Suami istri, gara-gara cuma bohong doang. Nah, ayo hari ini jadikan kata firman Tuhan menjadi kata kita juga. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Amin. Itu firman Tuhan. Jangan kita harus berbohong. Tapi ternyata bohong tuh enak juga kali ya. Ya. Ya, makanya saya bilang kita bersyukur kita hidup di zamannya anugerah ini. Ya, tapi coba kalau kita hidup di zamannya Petrus. Ya, begitu orang udah nguburin suaminya gitu ya. Ditanya istrinya. Mati juga dia kena sama-sama bohongnya. Jadi bohong apa tuh namanya? Bohong berjemaat namanya. Bohong berkeluarga. Bohong sekeluarga gitu ya. Bohong sekeluarga. Ya. Nah, itu dia Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan Yesus ingatkan buat kita, bahwa kita ini orang-orang yang telah Tuhan pilih. Untuk apa, saudaraku, yang saya terus tanamkan buat kita untuk menjadi mitranya Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Kita lihat di situ. Apa bunyinya? Sudah dapat? Tolong jemaat Tuhan. Tim doa kita baca. 1, 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya. Berarti Rasul Paulus tulis kepada anak rohaninya itu, dia mengajak anak rohaninya juga tetap untuk menjadi mitranya Tuhan Yesus. Apa yang telah kamu dengar, ajarkan kepada orang lain.
yang dapat dipercaya untuk mengajar orang lain lagi. Ini kalau di EE itu disebutnya multiplikasi. Ya, jadi kita harus seperti itu. Ya, itu yang Tuhan mau dari kita. Sekali lagi saya mau katakan, bukannya Tuhan tidak bisa, tidak mampu menyelamatkan seluruh bangsa ini, tapi Tuhan mau pakai kita. Kasih tahu sama sebelahnya, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kamu. Amin. Harus tangkap dengan iman ini. Saudaraku, banyak bercerita kita. Nah, di dalam kita bercerita, dalam kita menceritakan semuanya ini bukan hanya sekedar dari mulut. Ya, kita menceritakan kebaikan Tuhan itu, orang bisa lihat apabila sikap kita tuh kita lakukan apa yang baik dari Tuhan. Apa perbuatan yang baik dari Tuhan. Dalam kita bekerja, mungkin kita belum menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi tak kala orang melihat sikap kerja kita, cara kerja kita, di situ orang tahu bahwa oh ini orang Kristen. Makanya timbul nama Kristen di Antioquia. Karena mereka itu disebut pengikut Kristus. Jadi cara hidup mereka itu mengikut Kristus. Cara hidup mereka pola Kristus. Dan kita yang tahu hari ini, saudaraku, ayo. Jangan kita berleha-leha sebagai orang yang percaya, yang sudah dipilih, yang sudah jadi mitranya Tuhan. Kita berdiam diri. Bergeraklah. Amin, saudaraku. Ya, itu yang Tuhan Yesus mau. Nah, saya ingin bawa kita baca lagi dalam Galatia pasal yang pertama. Boleh Ibu Pendeta Agustini baca. Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Galatia pasal pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Iya, huruf besar ya. Ya. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ya, jadi ini yang dirasakan oleh Rasul Paulus pada waktu secara pribadi dia telah berjumpa. Ada ayatnya yang mengatakan bahwa saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia berjumpa dan bahkan dia luar biasa. Berapa kali dia kandas kapal, berapa kali dia karam kapal dan seterusnya. Di dalam dia memberitakan ini sebagai mitranya Tuhan, dia bekerja. Ya. Dan bahkan dia luar biasa sekali saya katakan tadi itu. Ini kalau kita lihat Rasul Paulus atau Saulus ini yang sekarang disebut Rasul Paulus, dia adalah orang ahli Taurat. Ya. Orang pintar. Ya. Tapi itu tadi saya bilang bahwa Tuhan kalau pilih kita dengan kemurahan hatinya, dengan belas kasihannya tuh, dia tidak pandang latar belakang kita kayak apa. Seperti saya bilang tuh, perempuan Samaria, berapa orang, saudaraku, yang percaya Yesus oleh karena kesaksiannya dia. Ini dia. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 4 tuh, ayat yang ke-40 berapa ayat ke ini. Baca itu percakapan ini, ada dikatakan di situ bahwa mereka percaya oleh karena kesaksian perempuan Samaria ini. Artinya bahwa siapapun kita ini, apalagi kita sekarang nih umat Tuhan, sedang berada dalam posisi kita. Ya. Nah, jadi tugas kita ya ini sebagai orang percaya itu Tuhan Yesus utus. Semua kita di Tuhan Yesus utus. Di tengah-tengah pekerjaan kita bisa Tuhan utus di situ. Di tengah-tengah apa lagi pelayanan kita sebagai jemaat biasa. Ya, saya nggak katakan orang awam ya. Jemaat biasa artinya bahwa dia bukan menyandang katakanlah nama pendeta, penginjil dan seterusnya. Jemaat biasa. Tapi kalau sebagai orang biasa dia sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dimanapun dia berada, pekerjaan apapun dia yang dia kerjakan yang berkenan kepada Tuhan di situ, dia bisa bercerita. Amin. Setuju? Dia bisa bercerita di situ semua. Jadi tidak pikir bahwa oh saya bukan pendeta Pak, oh saya bukan penginjil Pak, saya bukan para penetua Pak. Bukan, ini bukan masalah itu. Tapi ini masalah kita sudah dipanggil untuk jadi mitranya Tuhan. Gitu ya. Sehingga kita semua tuh diutus oleh Tuhan. Amin. Nah coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-17.
Bisa dibaca buat kita semua Yohanes pasal 17. Ini kita memang banyak baca ayat Alkitab loh saudara ya. Karena ini menopang, mendukung apa yang saya bicarakan. Supaya saya tuh nggak bicara tuh asal bicara saudara. Kalau saya asal bicara, Bapak Ibu bisa aja bilang aku bicara kayak begitu, mending benar. Nah, kalau benar ya iya. Ya, tapi kebenaran ini kita lihat dalam firman Tuhan. Ya, jadi dia menjadikan kita mitranya tuh untuk diutus. Ayo, ini doa Tuhan Yesus loh. Ya, Yohanes pasal 17. Sudah diketemukan semua ayat pasal 17? Ayat yang ke-18 mulai. Sampai 21 ya. Ayo, 1, 2, 3. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini kita lihat angkatannya orang yang diutus. Kalau kita lihat di sini pertamanya Yesus berkata, Engkau mengutus aku. Firman Tuhan itu iya dan amin. Jangan takut kita bersaksi. Dia menyertai kita bersaksi. Dia kok yang mampukan kita untuk memanggil ya Abah ya Bapa, dan dia juga turut bersaksi. Penderitaan apapun yang kita rasakan di tengah-tengah pelayanan, jangan takut. Ya, dan di dalam kita mengerjakan tugas sebagai mitra ini saudaraku, tidak memandang saudaraku apapun keadaan kita. Ayo, jangan pandang keadaan kita. Rasul Paulus tulis kepada anaknya Timotius, anak rohaninya, siap enggak siap, baik enggak baik waktunya, beritakan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita terkadang kala kita lihat waktu kita. Padahal firman Tuhan bilang baik nggak baik, siap nggak siap. Padahal kita nggak siap ini. Nah, contoh tadi itu hamba Tuhan yang saya bawa nggak siap dia, bahkan menolak pelayanan kan. Tapi begitu tiba di pelayanan, wah Tuhan pakai dia luar biasa. Dia tambah semangat lagi, lupa semua. Sehingga ya puji Tuhan lah, karena kita bermitra dengan ini. Sehingga pada waktu kami kayak ini, kami lintas Sumatera, ya, kami singgah salah satu di gereja itu. Di Pelimbang kami singgah di mereka. Basecampnya kita di situ waktu itu. Jadi di situ kita lihat bahwa dalam kita menjadi hamba Tuhan ini, menjadi mitranya Tuhan. Ayo, siap enggak siap, baik dengan tidak baik waktunya, layanilah Tuhan. Amin. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Saya pikir ini yang Tuhan, kalau dia utus kita itu, dia tidak membiarkan kita sendirian. Ya, untuk di bumi ini saudaraku, kita lihat bahwa tak kala kita lemah pun Tuhan berikan kekuatan buat kita dalam kita melayani Tuhan. Yuk kita buka lagi 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal yang keempat. Ini yang terakhirnya saya bawa, ada banyak, tapi untuk kita menjadi mitra Tuhan Yesus di bumi ini. Ya. Ayat yang ke-7 sampai ayat 10. 3 ayat aja. Bisa tolong dibaca 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punya dalam jajaran tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dilepaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kalau kita lihat di tengah-tengah pelayanan seperti ini, kira-kira nyaman nggak kondisinya?
Ya, tetapi jangan khawatir. Firman Tuhan bilang Tuhan memberikan kekuatan. Ini intinya, saudaraku. Bayangkan kalau menurut Paulus ini ditindas, dijepit, dihempas dan seterusnya. Tapi jangan khawatir, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Nah, itu sebabnya kalau dia tulis kepada muridnya atau anak rohaninya, baik dengan nggak baik waktunya, ayo berangkat pelayanan. Ya, sebagai contoh saksinya tadi itu, saya bilang seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Kenapa? Pada waktu itu saudaraku dia mau membangun gereja. Sedikit saya ceritakan tentang dia. Ya, membangun gereja nih, karena dia masih waktu itu masih ngontrak dekat Pasar Cindes itu di ini di Palembang. Tapi tiba-tiba semua panitia pembangunan ini saudaraku, termasuk uangnya tuh, yang sudah ada tuh, nggak dapat diapakan dan bubar. Pusing lah dia kan. Itu yang membuat saya bilang, ayo keluar. Keluar. Itu yang itu. Ada yang lain-lain lagi. Keluar kita, ayo. Tapi saya izin juga sama Simo kan, istrinya. Karena ini kita panggil Simo ya, istri pendeta. Boleh nggak Simo saya bawa? Bawa Pak Pendeta, kata bawa boksu dia. Karena mereka udah tuh manggil saya boksu, karena saya panggil dia boksu juga. Bawa boksu, bawa keluar dah. Jadi beberapa minggu kami keluarkan. Tapi di situ lihat, sekalipun sepertinya tertindas, tapi tidak terjepit. Pada waktu kita mau tetap melayani, kita tidak habis akal. Sekalipun apapun terjadi, karena percaya Tuhan memberikan kekuatan. Ini tak kalah kita mau melakukan tugas kita sebagai mitra Tuhan di bumi ini. Nah sekarang, mitra yang kedua. Kita menjadi mitra yang kedua. Nah ini bukan di bumi ini lagi saudara. Tapi di mana? Oh, Pak tahu Bapak ini kan. Senangnya aku. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak cuma hanya sekedar bangga bahwa kita ini sudah menjadi orang yang sudah diselamatkan secara cuma-cuma. Dan sudah menyandang saudaraku. Sebagai sebagai orang kudus statusnya. Tapi ingat, tugas kita nanti juga ada di surga. Sebagai mitra Tuhan kita juga di surga jadi mitranya. Sebagai mitra di bumi, di surga juga kita akan jadi mitranya. Saya mau tunjukkan ayatnya buat kita saudara. Makanya saya berani katakan bahwa kita ini juga mitranya Tuhan di surga. Bukan hanya di bumi. Ya. Ya, kita lihat saudaraku, Injil Matius pasal 19. Ayat yang ke-27 sampai 28. Jadi apa kita di bumi, di surga nanti? Bisa baca? Tolong baca buat kita. Injil Matius pasal 19 ayat 27-28. 1, 2, 3. Lalu berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu kenyatakan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kita jadi mitra Tuhan di surga jadi apa? Halo, kita mitra Tuhan di surga jadi apa? Jadi hakim, Pak. Siapa tuh orang yang jadi hakim? Yang kata Tuhan Yesus? Orang yang mengikut aku, kata Tuhan. Ada nggak katanya? Yang mengikut aku. Orang yang mengikut aku akan duduk juga akan duduk di atas 12 tahta itu. Nanti kalau kita belajar ke selanjutnya, saudaraku, bukan hanya 12 tahta. Nanti 24 tua-tua. Tapi di sini dikatakan bahwa kita jadi mitranya Tuhan. Tak kala kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan izinkan. Tuhan menjadi tujuannya Tuhan. Memilih kita ini, saudaraku.
Jadi mitranya dia. Sampai kita di surga jadi mitranya Tuhan. Itu jadi hakim. Amin. Itu Tuhan pilih kita ini bukan main, saudaraku. Injil Yohanes pasal 6, saudaraku, ayat 44. Firman Tuhan berkata, ini Yesus sendiri yang berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kita yang datang kepada Tuhan Yesus, kita yang mengikut Tuhan Yesus, pada waktu ditanya oleh murid-muridnya, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu nih. Apa nanti kami ini nanti? Yesus bilang sama mereka, kamu akan duduk menghakimi ke-12 suku Israel. Menjadi hakim kita. Ini yang pertama. Oke, lihat yang kedua. Di surga kita jadi apa? Wahyu pasal yang ke-1. Wahyu pasal pertama. Ayat yang 6. Bisa, tolong dibacakan Wahyu pasal pertama ayat yang ke-6. Satu, dua, tiga. Dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Nah, ini kita di surga menjadi mitra Tuhan, tuh menjadi imam-imamnya Tuhan. Makanya ya Rasul Petrus tadi katakan, kamulah imamat yang rajani. Jadi di sana pun kita tetap menjadi mitra Tuhan, saudaraku. Itu yang Tuhan Yesus mau. Jadi ingat nih, ini harus kita ingat. Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, ayo jangan kita berdiam diri, jangan kita cuma hanya fokus tentang pekerjaan kita yang ada di bumi ini. Tapi fokus juga tentang apa nanti yang menjadi tugas kita di surga. Sebagai mitranya Tuhan Yesus. Yang berikut. Masih ada waktu nggak nih? Yang berikut. Ayo kita buka Wahyu. Ini kita terus buka Wahyu nih. Karena Wahyu banyak bercerita tentang surga ini. Wahyu pasal yang ke-7. Pasal yang kedua. Ayat yang ke-7. Bisa Ibu Kustina baca? Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, jadi ternyata saudaraku ya, kita diberikan makanan. Di surga kita diberi makan, Pak. Ya, kita nggak tahu makanannya apa, tapi yang jelas diberi makan kita. Ya. Nah, pohon kehidupan, artinya kehidupan yang ada pada kita. Oke, yang berikut kita lihat. Yang berikut, Wahyu pasal 2 ayat 17. Pak Parusi tolong bisa enggak? Pasal 2 ayat 17. 2 ayat 17 saya baca. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, saya lupa tadi Pak, padahal saya ada persiapkan ini. Waktu kita dari jarak-jarak ke yang suku dalam tuh, saya bawa satu batu putih Pak. Lupa saya nggak bawa tadi tuh. Berangkat, saya mau tunjukkan batu putih. Dari jarak-jarak kita kan yang di nyebrang itu kan bagus-bagus batunya. Saya ambil batu putih satu. Nggak tahu kenapa tuh, karena putih mulus tuh. Aduh, saya lupa tadi nggak bawa, padahal saya rencana mau bawa itu. Aduh. Nah jadi kalau kita nanti datang di surga nanti, jangan kaget kalau kita ada lihat orang bawa batu putih. Saya sudah sampaikan hari ini. Amin. Dan batu putih itu ada namanya. Yang tahu isinya itu yang menerima doang. Yang nggak menerima nggak tahu. Berarti yang lain jabatannya dia, bukan membawa batu putih. Ya dikasih, dikasih. Ya, tadi saya udah dikasih tapi lupa. Saya udah dapat tapi lupa nggak bawa Pak.
Ya. Jadi jangan kaget pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita lihat ada orang yang bawa batu putih. Karena ada yang jadi hakim tadi kan. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Di surga ini, sekarang kita bicara di surga. Mau tak mau saya harus, belum ke surga kan. Tapi karena firman Tuhan saya harus bicara tentang surga nih. Karena itu nanti keberadaan kita. Jadi jangan kaget kalau kita dipanggil Tuhan, lihat ada orang yang bawa batu putih ya. Sementara kita nggak ngerti apa itu. Karena yang ngerti cuma orang yang menerimanya. Ayo, beriman kita sekarang. Giat kita sekarang. Jadi mitranya Tuhan. Supaya kita menerima batu putih itu. Dan yang tahu cuma kita sendiri doang. Yang tahu apa artinya itu. Yuk yang berikut. Cepat saja kita ya. Yang berikut. Sekarang batu putih ya. Oke, yang berikut. Wahyu pasal 2 lagi. Masih pasal 2. Ya. Ayat 26 sampai 28. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Terus. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Ya, jadi. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya, jadi apa tugasnya dia di surga? Menjadi bagian dari pemerintah kerajaan surga loh, saudara. Ini karena surga ini bentuknya kerajaan. Coba ini lihat. Jadi Tuhan Yesus panggil kita ini, saudara, bukan hanya di dunia kita memang disuruh menjalak manusia ini. Tapi di surga ini kita, orang yang ikut Yesus ini, saya mau tanya. Kalau adik Diana ikut Yesus nggak? Ikut Yesus. Nah, ikut Yesus. Siap untuk ikut memerintah? Oh, siap. Pak Surbakti juga pasti siap ya? Siap lah. Ya ini saudaraku ya, kita di sana juga kita terus tetap menjadi mitranya Tuhan. Tuhan maunya kita tuh untuk memerintah. Memerintahnya bukan main lagi dengan tongkat perdosi. Dengan tongkat besi. Tongkat besi. Ini bukan tongkat. Aduh. Bayangkan dia memerintah itu. Dengan tongkat besi. Ini tugas kita di surga ya. Karena kita mitra di dunia ini, kita juga mitra di surga. Mitra di surga itu dia. Oke, kita lihat yang berikut. Tidak lama lagi. Ya. Apa ya Pak itu Pak? Bangun, Pak. Oh, bangun rumah. Iya. Oke. Kita lihat Wahyu pasal yang ketiga sekarang. Wahyu pasal 3 ayat 5. Pak Parusi bisa tolong baca? Ya, Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi kalau kita nanti sudah dipanggil Tuhan, jangan kaget kalau ada orang yang bawa batu putih, kalau ada pakaiannya putih semua gitu ya. Ini saya sudah sampaikan hari ini buat kita. Ya. Dan kita itu saudara luar biasanya, saudaraku, tidak dihapus nama kita. Inilah dia. Luar biasa. Nah, makanya di dalam Yesaya itu, dibuatkan di dalam Yesaya itu 7 orang yang berpegang kepada satu laki-laki itu. Asal nama kami tetap melekat padamu. Artinya nama kami jangan kau hapus dari kitab kehidupan itu. Karena inilah gambaran kita sebagai mempelai putra surga yang menjadi mitra Tuhan. Ya. Tetap tidak dihapus. Nah, pertanyaan saya Pak Parusi, bisa dihapus nggak? Tidak dihapus. Kalau dibilang di situ tidak dihapus, berarti bisa dihapus nggak? Di Korintus ini bisa dihapus. Ya dihapus. Makanya kata Roma bilang, di luar Kristus
Sekarang kalau kita ikut Kristus, tiba-tiba kita keluar. Di luar Kristus kita dapat hukuman. Ya, bisa aja dia hapus nama kita. Berarti tidak bisa. Kalau kita tetap setia, tidak akan dihapus oleh Tuhan. Ini dia. Oke, lanjut lagi. Injil Wahyu lagi. Wahyu pasal yang ketiga ayat 12. Dan siapa menang, dia akan menjadikan guru. Ya. Kencang dikit, Bu, kencang dikit. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan dituliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, Ya. yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya. Ini dia. Apa tugasnya di surga? Suku guru. Jadi kalau di dunia ini masih English teacher ya. Masih English teacher. Pak Surati kan guru Inggris. Guru bahasa Inggris. Tapi lihat Tuhan pilih kita ini, saudaraku. Dia pilih kita tuh berdasarkan belas kasihan dan kemurahan hati Allah tadi. Kita lihat dalam Roma kan. Untuk apa? Menjadi mitranya Tuhan. Baik di bumi maupun di surga. Di surga ini ada kita yang terpilih sesuai dengan jabatan kita menjadi soko guru. Cari tahu nanti soko guru itu apa maksudnya. Gampang kok sekarang, tinggal tanya aja di Google. Tanya Mbah Google, tanya Nenek Google, ketemu sama kita. Ini kita di surga. Ayo pertahankan. Ya, jangan lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan kedor juga dalam menjadi mitra Tuhan. Layani Tuhan. Ya. Apalagi nanti tanggal 28 saya berangkat nih ke Malaysia. Itu pelayanan saya. Rumah ke rumah, kampung ke kampung. Rumah panjang. Ya. Kalau Tuhan izin ke kota juga, ya Tuhan izin pasti ke kota. Ya. Yang terakhir, saudaraku ya. Yang terakhir. Wahyu pasal 3 ayat 21. Dan siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtaku. Ya, kalau kita mundur lagi ke 20-nya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Ini janji Tuhan buat kita. Kita akan duduk bersama dengan Yesus di surga, menjadi mitranya. Bahkan makan bersama-sama dengan dia. Kalau bagi yang mau buka pintu hatinya, terima Yesus yang sedang mengetok di depan pintu. Berita ini perlu kita sampaikan kepada banyak orang. Ayo kita semua jadi mitra Tuhan. Ketok pintu hati setiap manusia nih yang ada di sekitar kita. Ketok pintu hatinya. Kalau dia mau terima, kita sampaikan kepada dia, Yesus mau masuk dalam rumahmu dan makan bersama dengan engkau. Sehingga di surga ayat 21 dia bilang apa? Mereka akan duduk bersama-sama dengan aku. Akan duduk bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa tak kalah kita duduk bersama-sama dengan Tuhan. Di dunia ini aja coba kalau misalnya kita semeja, sehidangan dengan Bapak Presiden kita, siapapun dia nanti, kira-kira bangga enggak kita? Bangga. Sangat bangga. Tapi lebih bangga lagi di sini, saudaraku. Kita akan duduk, kita akan makan bersama dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Demikian yang saya dapat sampaikan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu buat kami hari ini. Kalau hamba-Mu berhenti sejenak, Tuhan, mari Bapa.
Kau terus pendengarkan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Allah senantiasa ada dalam hidup kami, hati kami, pikiran kami. Ampuni Bapa, tak kala ada banyak perkataan kalimat hamba-Mu yang tidak sempurna. Dalam nama Yesus, sempurnakan dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terjemahkan secara sempurna oleh kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Biar firman Allah sempurna kami terima. Dan menjadi berkat yang besar dalam hidup kami. Baik kami yang menerima, yang mendengar, maupun hamba-Mu yang berbicara. Biar kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.